orang-orang yang radikal, tapi juga ada orang-orang yang buzzer-buzzer politik gitu. Jadi secepatnya lebih baik. Tapi rumah sakit mitra keluarga tuh mereka bilang kita nggak punya protapnya, nggak punya alatnya, dan nggak bisa gitu. Satu, mereka nggak punya kewenangan untuk melakukan. Tapi begitu 2 hari kemudian Sita dengar kabar dari lingkungan tari Latin bahwa ada seseorang warga negara asing yang teman-teman semua sudah tahu, beliau ada orang Jepang yang waktu itu hadir di acara Latin Dance-nya Sita, dan aku pun ada di situ malam itu. Beliau pulang ke Malaysia, lalu di Malaysia dinyatakan positif. Nah, kemudian komunitas Latin di Malaysia memberitahu komunitas Latin di Jakarta. Nah, baru Sita menyampaikan ke dokter, sebetulnya minggu lalu saya ada di acara itu gitu, langsung ditindakin sebagai ini kasus COVID jadi baru ada konfirmasi, tapi kan nggak dari awal, padahal Sita dari awal sudah minta gitu untuk dites. Nah, terus itu aja Mbak, orang tersebut itu kita nggak kenal, tapi ada berita aku nggak tahu beritanya apa, kayaknya Detik itu yang salah satu yang agak buruk gitu waktu itu pemberitaannya, contohnya ya detik.com, itu ada yang mengatakan, oh ya jadi warga negara asing Jepang ini adalah teman dekat pasien 01, sering menginap di rumah, dan ada asumsi publik bahwa itu laki-laki, padahal orang itu perempuan dan dia pekerjaannya adalah pengajar tari Latin dan Afro dance. Jadi itu nggak ada yang benar. Kita sampai nggak ngerti lagi, sampai udah nggak mau dengar berita lagi. Dan yang pengalaman saya ini, aku nggak mau apologetic ya, karena ini memang pengalaman kami kemarin sama media, itu yang pemberitaannya akurat, yang benar-benar mengobservasi dengan baik dan mendengarkan kata-kata kami saat kami di interview, itu media-media jurnalis wartawan Indonesia yang bekerja untuk media-media asing seperti BBC, Associated Press, National Geographic gitu. Kalau yang pemberitaan lokal tuh mereka kayak asal tangkep aja, terus sekarang ada pertanyaan yang diulang-ulang berkali-kali, kita sampai kalian dengerin nggak sih gitu, aku nggak ngerti lagi gitu nih gimana, terus penangkapannya tuh beda, lalu yang diberitakan juga beda gitu. Itu pengalaman kita benar-benar seperti itu, sampai shock sih aku, sampai nanya teman aku, kan kuliahnya HI Unpar ya, hubungan internasional, banyak teman-teman yang kemudian bekerja sebagai wartawan. Aku tanya, ini kode etik wartawan Indonesia seperti apa sih gitu, kok kita shock jujur sama pemberitaan-pemberitaan yang ada waktu itu. Iya. Mbak Ani kan pernah menjadi korban ya, dan dari tindakan tidak etis begitu ya, yang tadi Mbak katakan gitu, dari praktek jurnalisme. Kalau Mbak kepinginnya diperlakukan seperti apa sih Mbak, dalam posisi Mbak pernah sebagai korban COVID juga begitu, pinginnya diperlakukan seperti apa? Ya seperti apa ya? Ya sebetulnya kita waktu itu berharap nggak ada pemberitaan yang ngawur sih. Maksudnya kalau netizen itu memberikan stigma-stigma yang nggak benar, terus menyalahkan kita untuk segala macam hal itu, aku nganggapnya ini kayaknya publik Indonesia sebagian besar banyak yang bodoh ya, atau nggak terbuka literasi gitu loh. Aku nggak tahu mereka tuh mikirnya apa sih, atau ini orang-orang yang radikal, tapi juga ada orang-orang yang buzzer politik gitu. Jadi kita kayak ya udahlah, terserah kalian, toh kalian juga kita nggak kenal, ini kan orang-orang di lingkaran luar keberapa dari hidup kita, kan nggak berpengaruh gitu. Tapi kalau dari media sih waktu itu aku bingung, kayak memang nggak bisa ya cross check sebelum media. Ini aku tahu media ada kepentingan apa sih namanya breaking news gitu ya. Nggak tahu, nggak ngerti deh. Aku cuman nggak ada yang dengerin berita sebenarnya gitu. Terus waktu itu juga waktu kita di isolasi itu banyak yang langsung WhatsApp kami minta wawancara saat kami masih di isolasi, itu kita bingung lagi gitu. Udah kita terbuka di publik bukan atas keinginan atau izin kita, itu satu kan. Kita ya udah deh, terlanjur, habis mau gimana lagi. Terus tapi sesudah itu masih violation of privacy-nya masih terus didorong terus gitu, dengan wartawan-wartawan hubungin kami langsung minta wawancara saat kami masih diisolasi. Itu kita kayak kok nggak sopan gitu.
Iya, baik, oke. Tapi saya mau tanya, keberatan nggak sih untuk seorang yang sakit kemudian diekspos sampai kemudian kehidupan pribadinya kan Mbak dan keluarga diekspos benar-benar sampai kehidupan pribadi ya, siapa, pekerjaan apa dan sebagainya begitu. Keberatan nggak dengan perlakuan Awalnya seperti itu? awalnya keberatan dan waktu kita awal-awal terkuak itu banyak pihak-pihak keluarga dan teman-teman gitu yang menawarkan gitu, mau nggak konsultasi sama human rights organization gitu atau ada pengacara-pengacara yang menawarkan jasanya gitu. Tapi waktu itu banyak sekali hal yang harus kita tangani ya. Pertama fokus ke sembuh, terus kedua kebingungan berita yang kami lihat setiap hari yang kok rasanya nggak ada yang akurat gitu, terus ketiga yaitu stigma dari orang, terus kita juga heboh ini perumahan Studio Alam Indah ini banyak tetangga yang kena stigma juga gitu kan, jadi kita nggak enak ya rasanya. Terus jadi setelah kita keluar tuh terus yang ketiga lagi kita tuh sebenarnya sebagai pasien itu dites swab setiap hari, tapi nggak pernah melihat hasil laboratoriumnya gitu. Jadi itu tuh bikin kita bingung juga. Kemudian setiap hari kita minta itu nggak ngaruh, mereka nggak akan ngasih karena RSP Sulianti Saroso juga kelihatannya nggak punya data tersebut, dan kami kemudian diinfokan ada undang-undang yang kalau statusnya itu pandemi nasional itu memang data-data pasien itu milik pemerintah pusat. Tapi itu tuh hal yang sangat bikin aku marah sebetulnya, karena itu kan melanggar hak individu manusia untuk memiliki akses ke health records-nya masing-masing ya. Jadi banyak banget yang harus kita selesaikan waktu itu. Ya tentunya keberatan pas sampai rumah. Aku pulang ke rumah itu khawatir gitu, nih alamat kita ada di mana-mana gitu, itu orang-orang tanggung jawabnya gimana, kita kan nggak tahu ada orang yang berpikiran apa. Ada kok yang sampai bilang kita tahu rumah kalian loh Sita gitu, misalnya di Instagram kita bisa datang dan gini ya gitu, ada ancaman-ancaman gitu di ancaman seperti apa yang didapat Mbak dari tereksposnya alamat rumahnya Mbak? Ya itu ada yang bilang kita datengin lalu apa gitu, aduh aku nggak inget Mbak saking banyaknya. Kita tahu rumah kalian gitu, kita mau datang untuk nyuntik virus ke kalian supaya mati gitu, karena banyak juga orang yang nggak percaya, mendoakan kita benar-benar sakit nantinya gitu, katanya kita aktris sinetron. Saya baca itu juga dan benar-benar nggak masuk akal ya tuduhan itu. Iya. Nggak masuk akal. Itu kayak sedihnya tuh juga mikir kayak gila, sistem pendidikan Indonesia tuh sampai mana sih gitu, kok masyarakat kita bisa kayak begini. Iya. Saya kebayang jadi Mbak tuh juga kebayang stresnya ya, keluar rumah ngelihat dari jendela rumah itu ada mobil-mobil TV, begitu mobil-mobil media itu berjajar di depan rumah. Saya sempat melihat situasi itu di depan rumah Mbak. Gimana Mbak waktu itu melihat itu, ngelihat ke jendela rumah begitu menanti di depan rumah? Iya, waktu itu maksud Mbak waktu pertama dinyatakan. Iya. Itu kami hanya lihat dari foto-foto laporan orang-orang rumah sih, karena aku sedang nggak di rumah waktu itu, aku sedang ada pekerjaan di Jakarta Selatan ya hari itu sampai 10 hari kemudian nggak pulang ke rumah, sampai diminta, sampai dilepaskan dari RSP Sulianti Saroso lalu diantar pulang. Dan itu waktu itu ada yang menjemput dari Departemen Komunikasi Pemkot Depok, menyambut kami di rumah. Terus terus ada sempat sih beberapa orang yang benar-benar menjaga kompleks juga gitu. Sempat ada wartawan radio gitu, tiba-tiba udah sampai di depan kita beberapa hari setelah kita keluar. Katanya, Mas ngapain di sini, karena satpam tuh langsung diketatkan, nggak boleh asal terima orang gitu. Iya, karena saya melihat situasi seperti itu, seperti saya ngelihat ketika kemudian ada liputan dari penangkapan pelaku teroris begitu ya, langsung merubung begitu kan mobil-mobil jurnalis atau kemudian penangkapan pelaku apa begitu. Nah,
ternyata kemudian fenomena yang sama kemudian saya ngelihat juga di rumahnya Mbak begitu. Saya membayangkan bagaimana rasanya Mbak pada saat itu gitu ya. Iya, marah banget sebetulnya. Terus ada yang nempelin polis lain juga, kemudian dari mana gitu ada yang marah juga. Mereka bukan kriminal gitu, ngapain ada